salam sehat. Senang berjumpa dengan calon-calon pemimpin Prisma. Saat ini, perkenankan Pak Niko menyampaikan sedikit materi tentang kerohanian di Prisma. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Butejo? Wajah Butejo viral setelah kemunculannya dalam film Tilik. Tilik adalah film pendek berdurasi 30 menit karya Raja Fana Film yang memenangkan penghargaan Piala Maya di tahun 2018. Ya, secara garis besar kita dipertontonkan dengan ibu-ibu desa yang ingin menyenguk Bu Lurah menaiki truk menuju rumah sakit di kota. Perdebatan menarik terjadi antara Butejo, sang penggemar gibah, dan juga Yuning, sang pemikir positif, beserta ibu-ibu lainnya yang turut meramaikan suasana. Ada 3 konsep solutif yang dapat kita temukan dalam narasi film Tilik ini. Yang pertama, kata-kata yang disampaikan Butejo ketika mereka sudah sampai di rumah sakit, namun ternyata Bu Lurah belum dapat dikunjungi. Butejo memberikan solusi, lebih baik mampir ke Pasar Beringharjo daripada jauh-jauh langsung pulang ke desa. Pernyataan Butejo ini tentu sangat solutif karena berbelanja dapat menjadi hiburan, khususnya bagi ibu-ibu. Yang kedua adalah sikap Yuning. Karena rasa iba dan prihatin dengan kondisi Bu Lurah, Yuning segera memakai jasa Gojek sebagai sarana transportasi ibu-ibu dari desa ke kota. Tentu saja, perjalanan dengan menggunakan truk sangat tidak nyaman dan melanggar aturan lalu lintas dalam penggunaan truk. Sebagai seorang pemikir positif, rasa simpati yang ditunjukkan Yuning ini sudah sangat baik. Namun coba pikirkan, apakah solusi yang melanggar aturan lalu lintas ini baik untuk dilakukan? Lain halnya dengan Butejo, ia berkata bahwa ia bisa mencarikan transportasi bus dari rekan suaminya, seorang pengusaha besar. Namun jelas solusi yang disampaikan Butejo ini tidak tepat sasaran, karena mereka sudah naik truk dan berada dalam perjalanan menuju ke kota. Yang terakhir dan yang mungkin paling relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sepanjang perjalanan dari desa hingga ke rumah sakit, Butejo membicarakan seorang warga desa bernama Dian yang diduga kerap menjadi wanita simpanan. Butejo melihat informasi tentang Dian baik dari Facebook maupun kesaksian orang lain sebagai sebuah masalah. Maka menurut Butejo, gibah adalah solusi agar ia dan ibu-ibu dapat menjaga suaminya masing-masing. Lain halnya dengan apa yang dikatakan Yuning, agar ibu-ibu tidak melontarkan fitnah. Ia mengatakan tabayun, yang berarti perintah untuk memvalidasi sebuah berita atau informasi yang datang sebelum menyimpulkan. Walaupun akhirnya kita mengetahui kenyataannya bahwa Dian adalah simpanan dari mantan suami Bu Lurah itu sendiri. Nah, sebagian besar dari kita pasti berpikir demikian. Gibah yang dilakukan Butejo adalah salah dan yang benar adalah sikap Yuning agar ibu-ibu tidak melontarkan fitnah. Izinkan Pak Niko mengutip suatu bagian di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat perantaraan Musa, bagaimana seharusnya peradilan bagi bangsa Israel itu dilaksanakan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Imamat 19 ayat yang ke-15. Mungkin kita tidak akan pernah bisa menjabat sebagai hakim apabila kita tak pernah mengambil kuliah hukum. Namun dari apa yang kita ucapkan lewat suara maupun dari jemari kita mengetik teks,
juga bisa mengadili orang lain secara tidak langsung. Maka dari itu, kita perlu bijak melihat informasi dari berbagai sumber terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Dan bagaimana solusi yang tepat apabila informasi yang kita dapatkan itu benar bahwa orang yang kita kenal ternyata melakukan kesalahan. Izinkan Pak Niko sekali lagi mengutip bagian firman Tuhan yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, tidak bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak membenarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Melalui ayat ini kita tahu bahwa Tuhan ingin menegur secara baik-baik orang yang berperilaku buruk. Ajaklah berkomunikasi secara pribadi, baik secara langsung maupun lewat chat pribadi kita, bukan sekedar membicarakan di belakang. Ada kemungkinan bahwa orang yang berperilaku buruk itu sebenarnya mempunyai masalah yang sebenarnya kita perlu tolong juga. Sama seperti Bu Tejo, bahwa di balik mulutnya yang pedas, ia sebenarnya merasa insecure, takut suaminya digoda oleh orang lain. Di balik lambenya yang terlihat buruk, Bu Tejo sebenarnya adalah orang yang kompleks, yang pandai memenangkan hati banyak orang dan solutif. Nah, pertanyaan sekaligus PR dari Pak Niko untuk para calon pengurus OSIS dan para pemimpin di masa depan. Jadi lebih solutif mana kita dengan Bu Tejo? Apalagi sebentar lagi kita akan diberi kepercayaan untuk memimpin banyak orang. Tidak selalu orang di sekeliling kita yang kelihatan baik itu benar. Dan bisa jadi orang yang penuh kontroversi dan kelihatan salah di mata kita justru sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk berbuat benar. Demikianlah apa yang dapat Pak Niko sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Salam sehat.